Who did you think I was? Samaritan's dead. That's what they say. Garbage for a living, that's what I do. You mind your business, I'll mind mine. I don't believe you! You're a liar! Hey, kid! Halo Sobat Harian Tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Oke, di video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film action fantasi yang berjudul Samaritan. Dirilis tahun 2022, masih hangat dan dibintangi oleh sang Rocky kita, yakni Sylvester Stallone, yang dimana beliau sendiri jika dalam hal berakting-aktingan bukan main, ngeri-ngeri sedep. Dan yang dimana film ini sendiri akan menceritakan tentang kisah seorang anak dan seorang pria yang dicurigainya merupakan seorang superhero legend. Boleh. Oke lah, oke, tak usah berbeda tuh lagi. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kisah berpuluh-puluh tahun yang lalu tentang dua orang kembar super yang merupakan musuh bebuyutan antara kebaikan dan juga kejahatan, yaitu antara Samaritan dan juga Nemesis. Of good versus evil was waged between Samaritan and Nemesis. Kisah ini sendiri berawal dari mereka berdua yang dikenal sebagai kembar sakti tak sengaja melukai seseorang, sehingga para warga di sana yang takut akan kehadiran mereka memutuskan untuk membakar rumah mereka di malam hari, sehingga menyebabkan orang tua mereka tewas di sana. Namun setelah beberapa waktu berlalu, sang kembar justru memilih jalannya masing-masing. Samaritan dengan kebenaran menyelamatkan orang-orang, sementara Nemesis berbuat kebatilan. Pertarungan mereka sendiri sering terjadi berulang kali, sehingga menyebabkan Nemesis yang ingin agar saudaranya tewas memutuskan untuk membuat dan menempa sebuah palu yang mencurahkan seluruh amarahnya di sana dan memancing si Samaritan untuk pergi ke listrik kota untuk melakukan final battle. Namun nahas, mereka berdua pun justru dikabarkan tewas akibat dari ledakan di sana. The Nemesis died in the blast. This is the story we've all been, I believe, still alive. Berbagai teori pun sempat menyebutkan bahwa si Samaritan selamat dari kejadian tersebut dan sampai kini masih hidup. Namun namanya masih spekulasi dan teori, pasti ada yang percaya ataupun tidak. Termasuk seorang anak kecil yang bernama Sam, dan dia penggemar sekaligus orang yang percaya teori tersebut. Sam, you got any cash on you? Oh, come on! Sam sendiri setelah peninggal ayahnya, ia pun kini tinggal bersama ibunya yang bernama Tiffany di sebuah apartemen kecil, dan kini tengah akan berangkat kerja di malam hari. Take out the trash. It's raining! Dan di saat ia membuang sampah, ia pun lantas bertemu dengan seorang pria yang sehari-harinya memungut sampah untuk ia perbaiki ulang, yang bernama Joe Smith. Dan di keesokan harinya saat Sam pulang sekolah, ia pun justru dikunci oleh sang pemilik apartemen, dikarenakan ia telah nunggak 2 bulan dan ia terpaksa menunggu ibunya pulang. Tak hanya itu, ia pun bertemu kembali dengan Joe dan ia lantas menanyakan tentang mengapa dirinya selalu mengambil barang-barang rasokan yang jelas-jelas matot. Namun Joe dalam mode cuek pun lantas menjawab hanya untuk diperbaiki dan ia lantas segera pergi. Namun tak lama, teman dari si Sam yang bernama Jess pun datang menghampirinya dan dia mengetahui bahwa si Sam telah terkunci di luar. Dan oleh sebab itu, Jess pun mengajak si Sam untuk mendapatkan uang, yakni mencuri sebuah besi di dinding rumah tua dan menjualnya di tempat jual beli besi, namun hanya mendapatkan uang sekitar $40. Namun tak hanya itu, mereka pun lantas dihampiri oleh sekelompok berandalan soda yang salah satunya bernama Reza, yang menawarkan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi, yakni sebagai pengalih perhatian di sebuah toko untuk mencuri sebuah lotre. Help! Help! God! Bring this shit. Oh, for the light! It's none of my I need business. your help! Come here. What the hell? Hot sauce? Namun nahasnya, mereka ternyata mengambil kotak yang salah, yang justru bukan berisi lotre, melainkan justru berisi potato chips rasa original berhadiah mainan jika beruntung di dalamnya. Dan sontak saja hal tersebut menyebabkan sempat terjadi pertengkaran antara Reza dan juga si Sam. Dan hal tersebut juga memantik perhatian dari pimpinan geng mereka yang bernama Cyrus. Fan, huh? Let me guess. Because he was the good guy.
A different perspective. He's my hero. This just hurt people. Sometimes. But it's not always if you hurt, but who hurt. For what you did today. Dan di saat pulang, ia pun justru mendapati si ibunya tengah berdebat dengan pemilik kosan. Dan beruntungnya Sam dapat mengatasi hal tersebut dengan menggunakan uang yang baru saja didapatnya. Where did you get that money from? Even if I'm not very good at it, I'm still your mother. Di sisi lain, di geng Chairos, mereka pun baru saja mendapatkan kiriman yakni sebuah bom elektronik. Dan mereka berniat untuk menggunakannya untuk merampok di kepolisian. Sementara itu, kembali ke Sam yang terlihat tengah akan berangkat sekolah. Namun tak disangka, ia pun justru bertemu kembali dengan si Reza. Dan dia menuntut balas atas apa yang telah Sam lakukan. Sehingga hal tersebut menyebabkan aksi kejar-kejaran yang berujung pembogeman kepada si Sam. Dan ya, Joe Smith pun secara tiba-tiba datang untuk menyelamatkan si Sam. Dan dia ternyata memiliki ilmu kebal tonjok hingga ilmu kebal bacok. Sehingga dia dapat dengan mudahnya menahan bahkan memeleotkan pisau dari si Reza. Dan oleh sebab itu, Sam yang melihat aksinya tersebut pun kini dapat menyimpulkan bahwa si Joe merupakan si Samaritan. Tak hanya itu, ia pun bahkan pergi ke seorang penulis yang bernama Al, yang juga penyuka teori Samaritan. Namun, dikarenakan Al sudah bosan dengan semua hal yang selalu diceritakan oleh Sam bahwa dirinya telah menemukan si Samaritan, mulai itu dari penjaga sekolahnya, tukang pos yang mengajar buldognya, bahkan dokter Bernard Mahfud yang jago dalam urusan ranjangnya, semuanya ia sebut Samaritan. Dan hal tersebut telah ia dengar dari mulut si Sam berkali-kali tanpa ada satupun yang benar. Namun Sam pun menjelaskan bahwa kali ini ia benar-benar serius menemukannya, yakni orang tua tetangganya, dan dia juga sempat menunjukkan pisau yang memeleot tersebut kepada si Al. Did you even buy my book? You just hear me out. Yang dimana dia menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan kabar dari temannya yang juga merupakan seorang fanatik tentang ditemukannya sebuah palu yang diyakini milik si Nemesis di lokasi kejadian dan kini tengah disimpan oleh polisi. Tak hanya itu, ia pun juga menceritakan tentang cerita dari palu si Nemesis dan rencana si Nemesis pada saat itu yang berniat untuk menjebak si Samaritan ke pusat kota, namun gagal. Sementara itu, adegan pun kini berpindah ke Chairos dan kawan-kawan yang kini berada di ruang bukti dari kepolisian dan dia lantas mengambil topeng dan juga palu dari si Nemesis. Tak hanya itu, di saat dia menguji kekuatan dari palu tersebut, sontak saja ternyata si Joe juga ikut merasakannya. Wait, that thing is for real? For real, you think he's messing around? Sementara itu, kembali ke Sam yang kini mulai menelisik lebih jauh tentang Joe. Dan di saat Joe telah keluar, ia pun lantas menyelinap ke rumahnya dan menemukan berbagai catatan dan sebuah buku tua tentang Samaritan. Sehingga di saat Joe telah pulang dan mendapati kamarnya yang telah acak-acakan, ia pun langsung dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan ulah si Sam dan ia lantas pergi ke rumahnya. Apologize. I'm sorry. Tak hanya itu, di saat Sam dan si Joe melakukan sedikit perbincang-bincangan, ia pun lantas mengutarakan kecurigaannya kepada si Joe tentang dirinya yang merupakan seorang si Samaritan. Namun, Joe yang dalam mode cuek pun lantas menjawab bahwa Samaritan telah mati. Namun tak lama... You mind your business, I'll mind mine. I don't believe you! You're a liar! Hey, kid! Dan ya, Joe pun lantas ditabrak lari oleh si Reza. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Oh my God. Tak disangka Buck memiliki ilmu rawa rontek. Si Joe pun pulih dengan sendirinya. Sehingga hal tersebut membuat si Sam kini yakin bahwa si Joe memang benar-benar adalah Samaritan. Termasuk saat dirinya melihat keanehan dari tubuh si Joe. Yakni jika dirinya terluka, maka secara langsung tubuhnya akan menguap. I found Samaritan. Wrong. Why were you steaming? Hurt my body overheat. And if I don't cool down, my heart explodes. That's how it was, Francis. Enough with this stuff from ice cream.
Dan di malam harinya, Cyrus dan gengnya pun kini berada di pusat kota. Dan ia lantas mengaku sebagai Nemesis yang baru. Tak hanya itu, di saat itu juga, ia pun lantas bukannya menggalakkan gerakan hidup bersih dan reboisasi, ia pun justru menggalakkan semua orang untuk melakukan berbagai tindakan kriminal. Singkat cerita, kembali ke Sam yang kini bersama si Joe, yang dimana setelah menjual beberapa barang repairnya, mereka pun mulai mengenang kembali tentang masa muda si Joe, yakni seperti kekuatannya yang bahkan bisa melayang, lompat jauh sejauh ratusan mil, mengangkat beban dumbbell dan beban kehidupan yang sangat berat, bahkan tubuhnya yang bahkan tak tertembus oleh senjata api. Hingga sampai di malam hari, Joe pun sempat memberikan sebuah nasihat kepada si Sam bahwa seseorang yang kelihatannya kuat belum tentu sebenarnya kuat, dan buat apa juga bergelut dengan orang asing, toh ujung-ujungnya malah membahayakan nyawa kita. Singkat cerita, di keesokan harinya, Sam pun setelah habis latihan pertonjok-tonjokan dengan si Joe dan berujung tangannya yang lebam, ia pun kini bersama dengan Cyrus dan kawan-kawan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Namun tak disangka, ia pun tak sengaja melihat seorang polisi yang tengah disekap dan diinterogasi oleh si Cyrus. I paid you to look the other way. I was gonna sit by and watch you assholes plant bombs. Okay, super cop. Okay, I'll leave. I'll get out. Again, I swear, I won't tell her so. Tak hanya itu, dikarenakan takut, ia pun lantas bergegas pulang. Namun saat di tengah perjalanan, ia pun lantas bertemu dengan si Reza dan kawan-kawannya yang tengah membogem si Jess. Dan dia justru mengajak si Sam untuk membantunya. Namun tak disangka, Sam pun justru malah membogem si Reza, sehingga hal tersebut berujung si Sam yang tepar tak berdaya. Namun tak sampai di situ, saat Reza to the Gang telah sampai di dekat apartemen si Sam, mereka pun lantas dikejutkan dengan si Joe yang ternyata masih hidup. Padahal ia yakin sekali bahwa di hari itu ia sudah menabraknya dengan sangat keras. Dan oleh sebab itu, Cyrus yang penasaran dengan si Joe pun lantas menyuruh anak buahnya untuk mengikutinya hingga sampai di sebuah gang kecil. Dan berujung mereka lantas terlibat sebuah bentrokan. Really? This. Dan oleh sebab itu, berkat aksi yang telah dilakukannya, si Joe pun kini viral dan digadang-gadang sebagai Samaritan yang masih hidup. Dan ia lantas berniat untuk pergi keluar kota. Bersamaan, si Cyrus yang kini telah mengetahui si Joe dan berniat untuk menghabisi dirinya. Namun naas, hal tersebut justru berakhir dengan tertangkapnya si Sam. Dan dia berniat untuk memancing si Joe dengan menggunakan Sam untuk menghabisi dirinya. Dan juga berniat untuk meledakkan seluruh penjuru kota bersamaan dengan pasukannya dan para warga yang telah melakukan berbagai tindakan kekerasan di kota. Hingga di saat Cyrus dan Joe bertemu, Cyrus yang lebih unggul dengan palu Nemesis di tangannya pun lantas memukul-mukuli si Joe. Dan si Joe justru lantas teringat kembali dengan adegan ternyata di saat Samaritan dan Nemesis melakukan final battle, Samaritan yang tak jadi menghabisi si Nemesis pun sempat terjatuh di kobaran api. Dan di saat itu juga terungkap sebuah fakta bahwa Joe selama ini bukanlah si Samaritan, melainkan Nemesis. Dan dia kini tengah dalam mode on Rocky Balboa dan juga Rambo. You keep calling me the good guy. I'm the bad guy. Shoot!
pada akhirnya saat Chairos mematikan seluruh listrik kota dan menyandra si Sam, ia pun dengan si Joe akhirnya melakukan final battle. Hingga pada akhirnya dan di saat Joe hampir saja jatuh, ia pun tertolong oleh si Sam dan oleh sebab itu ia pun bergegas untuk mengakhiri si Chairos. Beruntung mengingat si Joe kebal, ia pun lantas bangkit kembali dan ia bersama si Joe bergegas untuk keluar dari sana. Dan setelah semuanya telah berakhir, Sam pun mulai dikenal karena kejadian tersebut dan dia lantas mengatakan kepada media bahwa si Samaritan masih hidup. Dan film pun selesai. Oke lah ya, sip lah ya untuk film dari sang Rocky Balboa kita, yang dimana walaupun di usia yang tak lagi muda, beliau masih mempertahankan eksistensinya dan bakat luar biasanya dalam berakting. Dan untuk pesannya yaitu, jika Anda ingin menemukan superhero di sekitar Anda, maka orang tua dan orang-orang yang menyayangi Anda adalah jawabannya. Sekian, saya undur diri, terima kasih. Perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan. Ku kira kita asam dan garam, main ki tumbuh-tumbuh belanga. Kisah yang tak seindahnya indah itu. Punten, Mamang.